Shalom, Tuhan memberkati. Kesempatan ini jangan disia-siakan. Kesempatan ini harus kita pakai. Jika kita kepingin hidup dalam lindungan Allah. Syukur boleh kita naikkan di hadapan Tuhan. Karena Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Segala doa dan pergumulan kita Tuhan pasti dengar, entah di waktu kapan, tetapi Tuhan tahu isi hati kita. Shalom sahabat pecinta online. Puji nama Tuhan, syukur boleh kita naikkan di hadapan Tuhan. Karena Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Segala doa dan pergumulan kita Tuhan pasti dengar, entah di waktu kapan, tetapi Tuhan tahu isi hati kita. Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dia Allah yang setia, yang selalu menolong hidup kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau agungkan, tinggikan Dia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari Bapak dan Saudara, kita bawa pujian ini lebih dalam lagi. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
mengagungkan namamu Yesus. Oh Bapa yang mulia Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang besar. Syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan itu yang dapat kami berikan Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah penyedia segalanya Tuhan dalam hidup kami Bapa. Engkau Allah penolong kami Tuhan, yang memberikan kami Tuhan sukacita, yang memberikan kami kemenangan Yesus. Saatnya Tuhan kami akan memuji namamu. Bila sukacita kekirangan Tuhan boleh kami terima saat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, kita menerima janji Allah, yaitu kemenangan, kekirangan, sukacita. Tuhan memberiku kekirangan. Tuhan memberiku kekirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari kita sukacita bersama. Ku terima janji Allah, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kekirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Ku terima janji Allah, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Hey! Tuhan memberiku kekirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kekirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Amin. Puji Tuhan, pujian yang sangat indah. Tuhan memberikan kita sukacita yang begitu luar biasa. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita untuk terima taburan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang saat ini datang membawa beban berat, kita mau serahkan kepada Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi doa kita, Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Saat kita menangis pun Tuhan tahu. Kita pujikan dengan kesungguhan hati kita. Biarlah Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Saat kau perlu Tuhan
tahu saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari Bapak dan Saudara, kita pujikan dengan kesungguhan hati kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau
Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, Jemaat GBS Haleluya Palur, ataupun sahabat-sahabat ibadah online dari GBS Haleluya Palur, dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari, tadi telah menyanyi bersama-sama dengan WL dan singers dari GBS Haleluya Palur. Sekarang tibalah saatnya kita buka hati, kita siapkan, kita fokus untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore yang indah Kau berikan pada kami. Kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, dan tibalah saatnya kami buka hati untuk taburan kuasa firman-Mu. Bahwa penyertaan-Mu luar biasa. Itulah yang kami akan pelajari bersama. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan waktu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita masih lanjutkan hidup dalam lindungan Tuhan. Hebatnya kalau orang hidup dalam lindungan Tuhan. Kisah Rasul Paulus dalam pasal Kisah Para Rasul 21, ada seorang nabi yang namanya Agabus. Dia sudah menubuatkan apa yang akan terjadi jika Paulus nekat ke Yerusalem. Paulus akan ditangkap, akan diikat, bahkan akan dibunuh. Tapi Rasul Paulus bukan rasul yang asal rasul, tetapi rasul yang betul-betul taat pada firman Allah. Dia berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dan dia menetapkan hati untuk balik ke Yerusalem. Kita baca Kisah Para Rasul 21 ayat 37. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani?" Kepala pasukan menyelamatkan Paulus dari kerusuhan yang ada pada waktu itu. Paulus sudah dipukuli, Paulus sudah dikepung, lalu kepala pasukan itu bersama dengan pasukan masuk menyelamatkan Paulus, dan Paulus akan dibawa ke markas besarnya. Nah, dalam perjalanan ke markas besar itu Paulus tanya, "Boleh ndak aku berbicara dengan kamu dan juga berbicara dengan orang-orang itu?" Maka kepala pasukan itu bertanya, "Apa kamu bisa bahasa Ibrani?" Nah, nih cara Tuhan. Ya, ini cara Tuhan untuk menyelamatkan Paulus. Ada 1001 macam cara Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang siap untuk memberitakan Injil, kemurahan Allah. Nah, Paulus memperkenalkan dirinya kepada kepala pasukan itu. Dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 39, Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan bicara kepada orang banyak itu." Paulus minta izin untuk bicara pada orang yang marah terhadap dia, kepada kepala pasukan, kepada pasukan yang saat itu mengawal. Pendek kata, ini kesempatan baik. Kalau saya memberitakan Injil kepada mereka yang jumlahnya ratusan, walaupun dia dalam keadaan marah, ini kesempatan untuk memberitakan Injil kerajaan surga.
Sehingga roh Allah saat itu menguasai Paulus. Mari kita baca Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan 3. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Jadi Rasul Paulus memperkenalkan diri dengan lemah lembut, tidak dengan marah. Dia mengatakan bahwa aku ini orang Tarsus, aku ini orang Kilikia, aku ini dibesarkan di Yerusalem, dididik oleh senior kita, yaitu Gamaliel. Sehingga dalam penguasaan Taurat tidak perlu diragukan. Para imam kepala mulai bingung. Kepala perwira mulai bingung. Mereka-mereka yang menganiaya mulai bingung. Di tengah kebingungan itu, Paulus menceritakan bahwa hidup lamanya, sebelum dia menjadi pemberita Injil, hidup lamanya dia adalah penganiaya orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Bahkan Paulus sudah membawa surat dari imam besar untuk menangkap dan menganiaya orang-orang yang percaya pada Yesus. Kalau kamu tidak percaya, boleh tanya itu pada tokoh-tokoh agama. Boleh tanya itu pada kepala imam yang dulu memberi surat kepadaku. Aku dulu beringas. Aku dulu kejam. Nah, mendengar perkataan Paulus yang dijadikan, saya ulang, Paulus beringas. Dan saat Paulus akan pergi ke Damsyik, Yesus menangkapnya. Lalu Yesus memberikan perintah kepada Paulus untuk pergi ke rumah Ananias. Dididik oleh di situ dia berpuasa, lalu didoakan oleh Ananias dan dibaptis oleh Ananias. Karena Tuhan bicara pada Ananias, orang itu akan aku pakai, akan aku jadikan sebagai rasul untuk bangsa-bangsa lain. Mendengar perkataan Paulus yang dijadikan rasul oleh Tuhan untuk bangsa lain, suasana yang tadinya tenang mulai bergejolak, bahkan makin liar, sehingga kepala pasukan dengan sigap membawa Paulus ke dalam markas. Tetapi juga ingin tahu apa toh yang jadi penyebab kerusuhan itu. Kisah Para Rasul 22 ayat 24 dan 25. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Perhatikan,
Paulus sudah ditelentangkan, sudah hampir yang namanya sesat, itu sudah hampir dijatuhkan di dadanya. Sekali lagi, ini yang perlu kita ketahui. Paulus keluar dari mulut singa, tetapi dia harus masuk ke mulut buaya. Saya ulang, sekali lagi Paulus keluar dari mulut singa, tetapi dia masuk ke mulut buaya. Dan disinilah kita melihat bukti perlindungan dan pemeliharaan Allah dalam hidup orang yang taat dan orang yang percaya kepadanya. Orang yang taat dan orang yang percaya pasti dilindungi oleh Allah. Maka di tengah suasana yang sangat terjepit itu, Paulus berkata kepada perwira yang akan menyesahnya, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom?" Kaget dia. Lalu dia lari mendapatkan kepala perwira dan dia berkata, "Ternyata Paulus mengatakan orang Rom." Wah, kalau disesah urusannya jadi panjang. Udahlah, dibawa dulu ke markas. Besok pagi kita hadapkan kepada mahkamah agama. Kesulitan yang ada di depan Paulus belum selesai. Walaupun hari itu dia lepas dari sesah, tetapi besok paginya akan dibawa kepada kepala mahkamah agama. Ayat 30. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkannya supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Tuhan ingin melengkapi Paulus untuk menjadi penginjil sejati. Walau dengan kaki tangan terikat, tapi mulut masih dapat berbicara. Mulut masih dapat memberitakan kebenaran tentang Yesus. Luar biasa. Ya, luar biasa. Kaki tangan terikat, tetapi hati masih menyala-nyala. Paulus saat itu diperhadapkan kepada pejabat-pejabat, perwira, prajurit dengan prajuritnya, imam-imam besar, anggota mahkamah agama, serta masyarakat yang waktu itu ingin melihat persidangan Rasul Paulus. Paulus dalam hatinya, ini kesempatan indah. Ini kesempatan untuk menginjil. Bukan hanya masyarakat rendahan, sampai dengan perwira, sampai dengan mahkamah agama, sampai dengan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan kepala imam hadir di situ. Dia dapat ketemu dengan berbagai macam manusia dengan berjenjangnya. Kesempatan ini yang dipakai oleh Paulus. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan penginjilan kita? Kita tanpa orang lain aja kadang-kadang melempem untuk bicara tentang Injil Kerajaan Allah. Maka melalui Paulus ini kita diingatkan, yuk kita nginjil. Bapak Ibu yang punya HP, nginjil dong. Dengan HP-nya ada renungan, ada khotbah online, ada banyak hal. Jangan hanya sekedar untuk
memberitakan viral berita-berita hoak. Tetapi ini berita firman Allah. Roh Kudus memberi keberanian kepada Rasul Paulus, dan Roh Kudus memberikan keberanian kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk memberitakan Injil. Kesempatan ini jangan disia-siakan. Kesempatan ini harus kita pakai jika kita kepingin hidup dalam lindungan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu melengkapi kita dengan kekuatan kuasanya. Allah selalu melengkapi kita dengan rohnya. Allah selalu melengkapi kita dengan kuasanya. Supaya kita menginjil. Supaya kita memberitakan berita Injil. Paulus yang sudah ditangkap. Paulus yang sudah diikat kaki tangannya. Mulutnya masih bisa bicara. Kita yang masih bebas, tidak ada ikatan apa-apa. Mari kita gunakan kesempatan di tengah-tengah kesempitan ini. Di tengah suasana ekonomi yang sulit, di tengah suasana ketakutan dengan berbagai macam sakit penyakit, Tuhan ingin memakai Bapak, Ibu, Saudara untuk menjadi penginjil yang hidupnya dilindungi oleh kekuatan Allah. Hari ini mari kita putuskan. Kalau Rasul Paulus berani, kenapa kita tidak? Hari ini mari kita tetapkan hidup kita untuk memberitakan Injil dengan berbagai macam apa yang ada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah berikan contoh yang nyata. Rasul Paulus di tengah-tengah kesulitan hidup masih ada berita Injil yang diwartakannya. Maka kami Tuhan kepingin untuk menjadi alat-Mu. Maka jadikan kami dengan kelengkapan-kelengkapan yang Kau berikan untuk kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, kita akan dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Di zaman new normal ini, kita wajib taat disiplin dengan protokol kesehatan. 1B, 3M. Berdoa, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu harus kita lakukan. Yang kedua, GBIS Haleluya sudah mengadakan ibadah onsite. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum beribadah secara onsite, kami mengundang Bapak Ibu untuk datang di GBIS Haleluya Palur. Minggu jam 9 pagi kita akan adakan ibadah onsite. Sekolah minggu jam 7 pagi. Lalu hari Selasa ada pendalaman Alkitab. Hari Rabu itu ada ibadah cabang. Dimulai jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang kepingin ikut ibadah cabang di Perumnas Palur, Rabu jam 6 sore. Hari Jumat ada ibadah permata. Permata berada di Geraha jam 6 sore. Yang tidak punya kendaraan dapat daftar untuk antar jemput. Gereja siapkan antar jemput. Ya, gereja siapkan antar jemput. Ibadah online tetap jalan. Ya, kami tetap kirim ibadah online kepada sahabat-sahabat pecinta ibadah online. Namun mohon didoakan. Yang pertama, doakan agar ibadah online tetap jalan. Yang kedua, doakan agar kru sehat dan semangat. Ketiga, doakan agar alat-alat awet.
Nah, melalui doa Bapak Ibu, alat kami, perangkat komputer PC dan juga komputer laptop rusak. Tetapi melalui doa Bapak Ibu, kami mendapatkan dana untuk membeli laptop dan untuk membeli PC. Puji Tuhan. Jadi doa sangat penting. Mari kita akan akhiri ibadah online dengan menaikkan syafaat. Bapa, kami bersyukur karena beberapa saudara kami telah Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, yaitu Bapak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Ibu Doner, Bapak dan Ibu Sriono. Mereka telah Kau jamah, tinggal tunggu pemulihan 100%. Dan kami percaya melalui doa-doa mereka, mereka telah disembuhkan. Kami berdoa untuk teman-teman yang sakit. Mohon jamahanmu, Hendra Wijaya yang minta organ tubuh baru, Pak Hinanto yang tulang selangkanya retak, lalu Pak Marsudi yang asam lambungnya naik, Ibu Setyo Purnomo yang jatuh dan kakinya sakit, dan Ibu Linda, dosen Unisri. Pada saat kami berdoa, tanganmu Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami berdoa untuk Yoel yang akan masuk ke perguruan tinggi, untuk Manda yang akan masuk ke perguruan tinggi. Kami berdoa untuk Otniel dan Samuel yang akan masuk SMK. Kami berdoa untuk Soka yang akan masuk ke SMU. Tolong Tuhan, Engkau siapkan dana dan prasarana serta sekolah yang diinginkannya. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Kami berdoa untuk Halim yang akan kuliah ke Australia. Kami berdoa untuk Richard yang akan bekerja ke Singapura. Kami berdoa untuk Samuel yang akan bertanding pada tanggal 1 Juli yang akan datang ke Jepara. Izinkan Tuhan, berkati Tuhan, agar Samuel pulang dengan membawa medali. Dan pada tanggal 17 Juli, Samuel juga akan bertanding ke Semarang. Kiranya Tuhan juga berikan kekuatan dan berikan kemenangan. Pulang membawa medali. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjawab, Engkau telah menjamah doa dari anak-anak-Mu beserta doa-doa syafaat kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun berkat-Mu Kau curahkan kepada kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.